Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ibu-ibu duduk udah berapa jam? Dari asar. Yuk saya ajak berdiri beberapa menit supaya peredaran darah kita lancar. Bapak-bapak juga kita baca sholawat badar supaya corona segera hilang. Amin. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqman wa min hammin wa min gumman bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ilahi
Allahumma salli wa sallim. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, terima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi turja syafa'atuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi amin wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa atba'ihi wa ansarihi wa ummatihi min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Sama-sama wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang mulia dan sama-sama kita cintai dan kita hormati Bapak Lurah kita, Kelurahan Jelupang, yaitu Bapak Lurah Taram Amaruddin beserta Ibu dan seluruh staf atau aparatur pemerintah wilayah tingkat Kelurahan Jelupang. Mudah-mudahan beliau beserta jajarannya diberkahi, dirahmati, dipanjangkan umur, diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan keberuntungan dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Amin. Yang saya muliakan para alimil ulama, para kiai, para asatiz wal asatizah, wabil khusus guru kita Ustaz yang tadi memimpin Yasin dengan bacaan Yasin yang indah serta fasih merdu. Amin. Namanya siapa Ustaz? Ustaz Asep Amil. Amil juga, Ustaz juga, jumlahnya banyak ini Pak. Jadi Bapak Ustadz Asep Amil, Bapak Ustadz Amil Asep Saifullah, saya tambahin gelarnya SHMM. Tahu gak itu Pak? SHMM karena dia amil seumur hidup mandiin mayat. Mau nggak saya kasih gelar itu? Ente? Ya, SHM seumur hidup mandiin. Kita doain Bapak Ustadz Amil Asep sehat walafiat, panjang umur, mandiin mayatnya lancar. Lalu yang sembahyang kagak mau, ngaji kagak mau, nggak usah mandiin pakai air, pakai gayung, pakai steam aja, steam. Kemudian yang saya hormati ketua atau juru kunci Makam Seroja Al-Mukarram Bapak Ustadz Basri. Atuh kayak ubi gater. Itu dia yang ngomong, bukan kita.
Bapak Ustadz Basri, juru kunci makam Seroja. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kali gitu ibu, ada yang udah kagak tahan di dunia, mesen aja berarti. Gue belah sono no, yang ada puunannya biar adem. Sebab gue di dunia kebiasaan kalau sore gue nyender di puunan. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati Bapak RW yang umurnya tinggal 2 hari lagi. Aja Jakarta. Oh, kali mau besok mau puasa. Tinggal 2 hari lagi. Jabatannya Pok, jabatannya tinggal 2 hari. Mudah-mudahan sesudah jadi RW di kampung BT, saya singkat, ini warga kampung Bet Buaran. Mudah-mudahan nanti beliau di Keronjo jadi lurah. Makanya kawin ke Keronjo. Ya masa menjadi lurah di sini saingan Pak Haji Taram, betul nggak? Keronjo belum ada lurahnya. Mudah-mudahan selesai menjalankan tugasnya beliau mendapatkan berkahnya Allah dan penggantinya jauh lebih bagus, lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari kelurahan dari kampung Kejaren, saya dikawal oleh 3 sosok makhluk. Yaitu Bapak RW Yahman, Bang P, kemudian kameramen saya Bang Edo. Saya punya channel YouTube, Bu. Kalau mengetik channel YouTube saya Ki Sapu Angin, tapi jangan pakai spasi. Tahu spasi nggak? Jarak. Udah satu kata, Ki Sapu Angin. Itu banyak ceramah-ceramah saya. Termasuk saya lagi nyanyi juga. Nanti tolong dicari channel saya di YouTube, terus subscribe apa namanya itu. Insya segenap para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir, calon ahli surga, amin. Inilah sekumpulan orang-orang yang nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari Nabi, amin. Inilah orang-orang yang membuat Nabi tersenyum. Inilah orang-orang yang dikatakan hamba Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin, besok dikit lagi mau puasa, 2 minggu lagi kalau kagak salah. Tradisi kita orang kampung BT, termasuk orang kampung mana-mana, saling minta maaf laki sama bini. Betul apa benar? Bini sama laki, anak sama orang tua. Kita para anak-anak yang masih pada punya emak, minta maaf sama emak. Emak udah kagak ada, cari di mana makamnya. Kalau engkong kita masih ada, kita datengin ke rumahnya. Kalau udah nggak ada, cari di mana kuburannya. Tapi tolong nyari kuburan engkong jangan bawa tukang ukur. Kata engkong gue mau pindahin lagi, bahaya. Jangan ya. Kenapa demikian? Karena tidak akan sanggup orang melaksanakan ibadah puasa yang berat. Puasa berat nggak itu? Berat. Tidak akan sanggup orang-orang melaksanakan ibadah tarawih kecuali orang-orang yang telah saling memaafkan yang hidup dengan yang hidup dan telah mendapat ridho dari yang hidup kepada yang mati, insya. Makanya ntar nih kalau bisa pas pulang dari sini itu ibu minta maaf sama suami. Oh, dimulai dari ibu lurah. Ya pimpinan dulu, ntar kan disebar ke WA grup gitu. Ntar kan dia kalau kagak mau minta maaf, tuh ibu lurah aja minta maaf sama lakinya. Asal lu mau ngelawan sama gue. Betul apa benar? Ibu lurah meminta maaf sambil sungkem di bawah kaki Pak Haji Lurah Taram Amaruddin, amin. Udah pernah belum, Bu? Bapak, kira-kira kalau bini kita minta maaf, kita sedih apa kagak ya? Sedih apa kagak? Wah, jangan jadi. Orang lagi disuruh bener.
Bu, minta maaf. Sebab kata Nabi begini, jika seandainya manusia boleh manusia sujud dengan manusia, akan aku perintahkan seorang istri sujud di bawah kaki suaminya. Berat ya. Pak Ustadz, bagaimana kalau suami saya brengsek? Sholat kagak mau, puasa pengennya makan mulu. Terawih baru-baru doang. Sembahyang setahun sekali. Masih wajibkah seorang istri minta maaf sama laki macam begitu? Selama wujudnya masih orang, selama agamanya masih Islam, wajib ibu menghormatnya, insya. Kecuali ibu tidak wajib lagi hormat kepada suami jika suami ibu berubah wujud jadi babi ngepet, atau suami ibu telah pindah keyakinan memeluk agama selain udah itu mah cerai dalam tilu udah itu gitu. Seorang istri yang minta maaf kepada suami, malaikat dari langit turun berombongan. Turun. Apa kata malaikat? Ya Allah, berikan keberkahan pada si suami ini, si istri ini. Sehatkan badannya, panjangin umurnya, jangan sampai dibawa kawin lagi. Mau nggak itu begitu? Mau nggak? Jangan sampai dibawa kawin lagi, kan kagak kawin lagi berarti. Oh, gimana sih? Jadi malaikat ngedoain, kalau ibu minta maaf sama suami, malaikat ngedoain sehidup semati istrinya cuma ibu sendiri. Mau? Mau? Orang dia. Jadi siapa yang pengen gak dibawa kawin lagi sama suami, ntar minta maaf sama suami. Mau? Oh, berarti mau dibawa kawin lagi nih. Tinggal dikit peluang. Tinggal dikit. Oh. Oh. Minta maaf. Hukumnya wajib nggak Ustaz? Wajib. Sehebat apapun ibadah seorang perempuan, hafizah Quran dia, tahajud 20 rakaat, duha 12 rakaat, ngaji minggu Senin Selasa Rabu sampai minggu lagi, sampai keder kagak tahu rumah. Tapi ama suami durhaka, ama suami ngelawan, ama suami taunya cuma duit, laki nyolek malam Jumat digebris. Ini perempuan yang kayak begini, baginya haram masuk surga. Nauzu. Di sini mah nggak ada yang begitu. Di sini mah ibu-ibunya asal lakinya nyolek lagi, nyolek lagi. Berarti udah paham, amin. Ntar kan malam apa ini? Yang main jangan nyaut, yang lagi head jangan nyaut. Ntar malam Jum kata gini sama suami, Bu, ngomong yang manja sama laki. Bu, jangan kalah sama perek apa lo? Kenapa para lelaki kalau karung perek dia ogah, dia apa namanya kagak balik-balik, pasti pengennya balik. Karena kalau baru sampai disambut begitu ngomongnya. Mau minum apa? Mau makan kacang dikupasin apa enggak? Apa lu kata gue pengalaman? Ustaz emang kudu tahu rombongan mana juga. Aduh. Bu, asal ibu mau tahu, saya banyak punya jamaah kaum perempuan mantan perek. Bener. Yang sekarang udah pada bisa ngaji, alhamdulillah. Itu kalau curhat sama saya nangis kagak berhenti-berhenti, sampai saya beliin beko baru diem. Ingat dosa masa lalu Pak Ustadz, kenapa saya jadi begitu? Kata saya, orang tidak ada yang bersih dari dosa, siapapun punya. Yang penting mau tobat kepada Allah Subhanahu. Jadi ibu-ibu manja sama suami, minta ridho, minta maaf, pasti suaminya akan nambah uang belanja. Amin. Betul nggak bapak-bapak? Kayaknya ngarep-ngarep dia nih. Ngarep-ngarep bininya minta. Jadi jangan besok lebaran doang, mau puasa minta. Apakah kalau hanya istri doang yang harus minta maaf kepada suami? Suami nggak harus. Tetap. Sebab suami itu ibaratnya antara ruh dan jasad, betul nggak? Belahan jiwa.
suaminya ibaratnya ruhnya adalah istri, suami adalah jasad. Kira-kira jasad kalau gak ada ruh hidup apa kagak? Disebutnya apa? Gandaruwo. Makanya lihat Garuda kalau tinggal mati sama bini jelek banget. Nyuciin kagak, masakin kagak, Rizka kagak bisa. Iya kalau duitnya banyak dia kawin lagi, kalau duitnya kagak punya, akhirnya apa? Berteman sama Caca Andika. Masak sendiri, cuci baju sendiri, terus tidur pun sendiri. Tapi kalau bangun selalu berdua. Iya Pak ya. Nih makanya bapak-bapak, kalau kita punya bini rajin ngaji kayak begini, doain, sayangin, jangan dipendem dulu kalau ngaji. Nih tanyain kalau ngaji mama punya duit apa enggak? Nyaur, kalau belum punya bilang aja belum. Gak apa-apa bohong buat kebaikan mah, ya kan? Ya apalagi musim penutupan kan kudu ngerasain ustazah ya, betul nggak? Itu kardus 6 kali muter. Ya Pak, belum begitu banyak pengeluaran, itu banyak ya Mak. Itu duit 10.000 itu bisa 4 kali muter buat kardus. 2.000 ya. Alhamdulillah. Emang kudu pintar ngaturnya, betul nggak? Kalau nggak pintar ngaturnya, habis berbelanja mana ini? Saling memaafkan suami dengan istri, istri dengan suami, baru selanjutnya anak pada datang sama orang tua. Oh, Bapak, kita walaupun udah punya anak, punya bini, kita punya orang tuh. Rumah yang sekarang kita tempatin dulunya punya engkong. Ya enggak? Nih engkong kita, emak kita lagi di sini adanya. Ikut dia. Ada yang nyariin, cucu gua mana ini ya? Ada yang ada gitu nih. Cucu orang pada ada, cucu gua kagak. Ada nggak yang begitu kira-kira di sini? Ini yang hadir keluarga yang makamnya di sini semua benar? Benar. Kalau ibu bicara rumah masa depan, inilah makam Seroja, rumah masa. Ketika ibu berdandan bersolek, berkaca dan bercermin, ibu berkata, Masya Allah, uban gua, uban gua. Kata anak, semir mak, semir. Boleh nggak nyemir uban Pok? Boleh nggak? Saya tanya nih, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan dicat. Jangan di. Tapi yang kalau udah 70 mah jangan ganjan. Disemir luntur. Semirnya kagak nyangkat. Kan ada yang umurnya 35 udah ubanan, 40 udah ubanan, 50 udah ubanan, muka masih muda, ketika beriak itu rambut kayak malampir. Kalau niatnya untuk menyenangkan suami, disemir pakai henna warna hitam boleh, sunnahnya warna mer. Kalau di henna pakai warna merah, ibu ngomongnya berubah, merek GTSW. Jadi orang India. Niatnya untuk nyenengin suami. Kalau ngecat rambut hukumnya Kenapa haram? Air wudhu dan mandi hadas besar kagak masuk ke pori-pori rambut. Akibatnya sholat kagak diterima, taraweh kagak diterima, bacaan Quran kagak diterima. Paham? Bersolek berdandan bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak dilarang, tapi jangan melanggar syariat. Jangan dicat pakai henna. Boleh Pak Lurah. Jadi Pak Lurah kalau ngajak uban nonton timpah sama henna. Hukumnya boleh. Bapak ibu kita sudah lama dia berada di alam barzah. Apa yang diharap-harapkan daripada anak-anak keturunannya? Tidak lain untayan doa Yasin, amin. Tabarok, zikir, soda. Bukan datang ke kuburan nyapuin doang, udah habis nyapu tuh kembang diaur-aur. Baca Yasin kagak. Udah ya Mbak, Mak jangan ganggu, usek deh. Kalau gue yang mati gue cekek tuh anak kayak begitu. Nah gue jangan kasih ganggu. Emang gue setan. Oh,
Pak, hei, ini kadang-kadang kita susah juga sih, ada tetangga mati lewat, itu ngawurin beras. Apa maksud lu itu? Itu ajaran dari mana? Segala lagi saya blokin. Kalau gue yang mati, gue loncat dari kurung batang. Lu anggap gue ayam, ngawurin beras. Saya blok. La ilaha. Jangan begitu. Kalau yang mati yang lagi digotong lelaki, bacain doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau yang mati perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha. Kalau yang mati bencong keder, kita baca doa ini. Bisa Allahumma gfir lahuha warhamha warhamhuha. Apa begitu? Bencong yang mati. Jadi jangan ngawurin beras ya, Pok. Jangan nyipratin air. Ntar lupa kalau mati digituin, mau nggak mau tetangga? Mau nggak? Sampai juga orang mati gak terima bumi jadinya. Bacain dong. Tanya itu yang lewat, mayat laki-laki perempuan. Dulu gue lihat dulu kata Amir kelaminnya. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha. Begitu ya, udah bersih lah tuh. Warga kampung Bete, hilangkan kejahiliaan. Jangan ada mayat mati nyiramin atau nyiramin. Di sini masih begitu nggak? Tinggalkan, tinggal. Di kampung Jaren masih ada gitu, begitu. Jangan ya, itu tradisi jahili. Tinggalkan. Orang-orang yang sudah berada di alam kubur, yang mereka harapkan bukan yang lain-lain. Mereka sudah tentram, aman, menerima apa? Amal kebaikannya, lah tinggal kita yang belum ketahuan. Betul apa benar? Ini kita semua yang kumpul di sini bakal ketahuan nggak? Husnul apa su'ul? Oh, su'ul apa husnul? Kan lu nggak ngerti. Su'ul apa Pak Ustaz? Itu kayaknya kayak nama-nama anak saya ya. Su'ul khotimah, matinya membawa dosa. Na'udzu, meled, matanya merem sebelah. Itu biasanya tuh laki tukang kawin begitu tuh. Maaf ya. Saya mau cerita begini. Saya pernah mandiin jenazah yang itu orang bininya bener nih Pok. Maksud saya begini nih, maaf ya yang punya bini dua ya. Itu pas saya mandiin, itu makan mukanya kan saya usap, saya bacain jampe, saya bacain sim terima kasih sim. Tanduk ular hati tikus pendidikan. Jangan tengok lagi bini lu, jangan tengok lagi anak lu. Sirap merem, kagak mau merem. Baik sebelah. Udah beres dah ceritanya. Terus saya mandiin. Nah, kata saya apa gimana nutup matanya, lo kan pakai lakban. Bajak laut. Akhirnya udah. Saya panggil, anaknya kan nemuin saya. Bang Haji, ya itu bapak saya ngapa ya? Agak merem satu lagi matanya. Mau kagak tahu. Ada yang dimelangin kali. Coba sekarang panggil itu emak ente dua-duanya mana? Udah lagi pada nangis aja. Udah jangan tangisin, orang jadi bangke tangisin. Suruh pada kemari. Akhirnya tuh dua bini yang tua sama yang muda jongkot. Tahu jongkot? Begini nih, tuh begini nih, apa namanya ini? Kalau kata orang kampung saya jongkot. Lu apa jongkot deh gitu ya? Akhirnya dia juga nanya, Bang Haji ngapa? Itu laki saya matanya sebelah agak mau merem. Mungkin punya sambutan salah kali mah, ngomong dua. Iya kali. Udah akhirnya begini. Ibu, ini berdua kata saya. Dia tidak akan masuk surga kalau belum ibu dua-duanya redok. Emang bener Pak Ustaz, biarin di neraka aja. Itu kata yang tua. Udah jangan apa kok. Orang udah begini masih didomelin aja.
saya kesel. Aduh, saya punya. Jangan kalau udah mati jangan domelin orang. Akhirnya udah begini, dia nggak bakal masuk surga kalau belum nyentuh sama yang udah ngasih redo. Bener. Dan engkau juga nanti kalau mati, kalau dia kagak redo dari sekarang, engkau juga berdua kagak bakal masuk surga. Takut juga ya, makanya udah ikutin yang saya omongin. Akhirnya saya bimbing. Akhirnya dia ngikutin saya omongin begini. Ini yang maaf ini ya, yang mati ini RW. Maaf ya. Ya kan bukan berarti RW. Oh, nah bukan. Pakatnya RW dulunya. Akhirnya kata saya begini. Bang RW, sudah ngikutin. Bang RW dari mulai nikah sampai kita berumah tangga, sampai punya anak, sampai Bang RW meninggal dunia, saya minta maaf, saya minta ridho atas segala kesalahan saya dan dosa saya. Dia ngikutin tuh, yang gede, yang kecil, yang berasa, kagak berasa, maupun yang tersembunyi. Saya pengen dimaafin sama Bang RW. Untung jangan kagak nyaut. Singkat cerita, ibu-ibu, bapak-bapak, orang mati kan kalau secara logika mustahil dia bisa kayak orang yang hidup. Apa yang terjadi? Kata saya, coba tong lu usap muka babalu, matanya itu tadi yang mendelik kayak sebenarnya. Baca apa Bang Haji? Baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Dibacain Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Diusap, merem rapat dua-duanya. Terus sesudah diusap sama anaknya, mungkin sudah dapat ridho dari dua bininya. Itu mayat yang tadinya hitam legem, emang orang hitam. Bu, tahu nggak? Mukanya berubah jadi kuning langsat. Mukanya berubah jadi kuning. Awas, ntar lu kata gue kasih abu kerabol lagi, bukan. Mukanya berubah kuning langsat. Terus dia mengeluarkan air mata, nangis Pak. Itu mayat nangis masa. Logikanya masuk akal nggak? Hakikatnya orang mati udah kagak punya rasa. Tapi inilah ayatun min ayatillah. Pada orang mati ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Baik ketika masih di atas bumi maupun ketika dia udah masuk ke dalam kubur. Oleh karena itu Nabi, kalau kita liwat ke pekuburan jangan diem bae lu pada. Jangan pelit sama doa, ucapin salam sama ahli kubur. Assalamualaikum. Ya. Hei, aneh matanya kesono aja emang udah memesan. Assalamualaikum ya. Woi, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minina. Antum fi maqamin aminin wa hadrati rabbil fa insyaallahu bikum lana lahikun. Apa kata kita? Selamat sejahtera untukmu wahai penghuni kubur. Engkau tentrem mendapatkan rahmat Allah di sisinya. Kapan-kapan kita nyusul. Buruan apa? Gue udah kangen meluk kata dia. Oh, ini musim corona. Katanya banyak orang kena corona terus mati. Percaya kagak itu? Percaya nggak orang kena corona mati? Saya kagak percaya. Betul. Kemarin saya dengar kabar itu nggak kena corona, kesenggol doang mati. Senggol janda. Jandanya naik kontainer. Ibu-ibu, bapak-bapak, corona biarin dia ada. Itu salah satu peringatan dari Allah. Sebab selama ini manusia banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu. Kalau nggak ada corona tahun kemarin puasa diskotik tutup apa kagak?
ada, tapi alhamdulillah si corona ditakutin diskotik prek. Perek pada prek. Iya, kata ini kita usaha apa ya? Dagang uduk kok kagak bisa. Kata temennya, dagang gado-gado kan lu jago ngulek. Alhamdulillah. Banyak kebaikan Pak yang kita bisa ambil dari wabah koron. Diskotik, prek, klub-klub malam tutup. Semuanya orang di masjid zikir takut kepada Allah Subhanahu. Dan ini malam kita kumpul di pemakaman keluarga kita. Ini Allah senang, Allah suka, Nabi cinta, malaikat turun dari langit ngedoain kita semua. Amin. Ya Rabbal. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai warga kampung Bete, jagalah dirimu dan keluargamu, jangan sampai masuk ke dalam api neraka, insya Alhamdulillah. Inilah cara dan jalan-jalan untuk menghalang-halangi diri kita dan keluarga kita agar jangan sampai terjebak masuk ke dalam lembah neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ahli kubur, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, seneng kalau ada yang datang ke makamnya. Seneng nggak? 2 surah yang disenangi ahli kubur. Yang pertama Yasin, yang kedua Tabarok. Senang itu ahli kubur. Apalagi si Yasinnya ngikut. Itu lebih senang lagi itu. Yasin, kata ahli kubur, kata engkau Allah, Alhamdulillah. Kong, nih habis ini kita bacain Tabarok. Ayo coba gue dengerin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ahli kubur seneng banget Bu, seneng dah. Makanya Bu, baca Yasin tambahin sama Tabarok. Senengnya bukan main, apalagi yang baca di atas makamnya itu suaminya. Suami. Ceritanya ibunya udah mati. Ya kalau udah tua masa mau mati? Ini mah jangan, ini mah masih muda-muda, panjang umur, sehat. Ceritanya lakinya udah mati. Dia tahu suara suaminya. Ngaji, Coba gue intek nih kata bininya nih. Bawa bini baru kagak ya? Kagak bakal ahli kubur ngomong begitu. Dia mau bawa bini baru kayak mau 3 mau 10 udah kagak ngaruh. Yang dia harap dong dari yang hidup khususnya keluarganya, suaminya datang di atas makamnya. Assalamualaikum mama. Waalaikumsalam papa. Nyaut tapi nggak kedengeran Bu. Kalau kedengeran malah lari atuh. Apalagi Bapak Amil nih, Bapak Kuncen nih. Dia kan tiap hari temennya ahli kubur. Kalau dia dengar suara orang tertawa, orang nangis, wah meriang bisa. Suara ahli kubur yang hanya boleh dikasih mendengar oleh Allah binatang doang. Manusia dan jin kagak bisa dengar suara binatang. Makanya kalau ada di pemakaman ayam pada bepetok, baik bepetok. Tahu? Itu tandanya ayam pengen kawin. Ayam kalau pada kekerak aja, kekerak ada di atas makam, katanya itu ahli kubur, kata Nabi sedang disiksa. Kalau kita lihat buru-buru samperin, bacain Yasin. Bacain Yas. Coba ada ayam, ntar ayam tuh bepetoknya apa kekeraknya berhenti. Kalau kita potong ayamnya. Baca Yasin, baca Tabarok, itu hiburan yang paling menggembirakan bagi ahli kubur. Apa Bu Tabarok Bu?
Kalau kagak hafal baca. Awalnya baca, lama-lama Yasin udah hafal. Kalau ngikutin, suruh mimpin acak-acakan lu. Belum apa-apa udah lagi itu, jauh lah gak asik amat. Jadi ini momen memasuki bulan Ramadan. Puasa biar lancar, tarawih biar lancar, ibadah-ibadah yang lain biar lancar. Saling memaafkan yang hidup dengan yang hidup, keluarga dengan keluarga. Selanjutnya ziarah kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Engkong, kakek, nenek, bapak, ibu, ponakan, encang, encing, saudara-saudara kita yang mereka sedang menunggu doa dan yang datang dari kita. Insya Allahumma gfir lana. Ini doa orang tua, pada hafal nggak? Doa orang tua hafal nggak, Bu? Yuk baca yuk. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Jadi kalau doa jangan apa ya? Jangan pelit. Ini kan kuburannya nih, mertuanya laki, mertua perempuan, babanya mertuanya dibelakangin. Terus doanya begini lagi, Allahumma pilih junubi wali walidaya. Ini mertuanya kan jengkel, gua dorong juga lu, suwe lu, malu dong gua kagak. Ini saya ajarin biar 4 makam kena semua, dia dapat, dia kagak ngomel. Jadi jangan domirnya ganti, domirnya ganti, jangan pilih. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il. Itu buat yang di samping-samping tuh, tetangga tuh. Bapak lu malu, gua mana gua tenang bang nih. Wali jami'il muslimina wal mu'minina fi hazihil makbaroh bi rahmatika. Pinter udah, praktek nggak usah balik. Kapan ziarah yang sunnah Pak Ustadz? Jumat pagi. Habis Jumat masih dapat sunnahnya, cuman keutamanya udah nggak dapat. Kemis sore. Hari Minggu loket malaikat buka apa kagak? Buka, tetap buka, nggak wah ada corona nggak ngaruh, buka terus. Ya kan orang sibuk kerja, ya Pak. Jumat, Kemis ada sempat Pak Ustadz kerja belum libur, belum masih terus. Ziarah hari Minggu, ya kelempangan juga tanggal merah, udah besok ziarah. Baca Yasin, tabarok, khatamin Quran 30 juz. Sekalian, apa nanggung? Orang tua kita ini, insya Allah. Di sini makam selalu diadakan baca Quran ya. Subhanallah, berkah apa insya Allah Pak. Makanya mudah-mudahan ini acara atas prakarsa Palura ya. Mudah-mudahan jangan lama-lama jadi lurah. Biar segera naik derajat jadi sekcam. Terus jadi camat. Udah, kalau wali kota modalnya kegedean. Ya jangan. Udah, kalau sekcam sama camat kan pasti ya. Pas. Kalau wali kota modalnya gede. Kudu punya 15 miliar. Mendingan kasih kita. Mendingan buat bagi ibu-ibu ya, Bu. Itu gede wali kota. Calonnya apalagi gubernur itu bisa harus punya 200 miliar. Lah bagaimana presiden? Yang begitu. Nah, alhamdulillah, semua alhamdulillah kita punya lurah seorang yang alim. Amin. Emang Bapak lurah hebat orang. Dia tidak mencerminkan dia seorang yang senang ngaji. Pakaiannya biasa aja. Orang mendingan begitu. Daripada sambuang sembeng. Sorban bakal 3. Sampai nyawer sorban kagak dilepas. Watan. Saya Pak, bener Pak. Saya kalau di rumah-rumah, mungkin Bapak kalau ketemu saya di jalan, nggak mungkin Bapak nggak tahu itu kalau itu disapu angin. Saya kadang-kadang pakai lepis Bu. Pakai lepis, ya sopan sih tetap. Terus ketemu di pasar pasti kenalan juga. Pak Ustadz, gue masih kekenalan juga ya. Kata saya kalau gue ke diskotik bahaya juga di rumah saya. Saya lagi nyamar, tetap aja Ustaz,
Ini lagi pasar, siapa lu? Yang kemarin sono kata dia yang nonton drama Pak Ustad. Kenal bahaya. Jadi kita kalau mau jadi ahli ibadah nggak usah pamer-pamer pakaian, betul nggak? Kecuali gue juga nggak mau kalah sama orang laki, gue juga nggak mau pamer. Gue mau besok mau pakai singlet baik. Nggak boleh wadon mah. Tetap wadon mah mau ngajinya udah rajin atau belum ngaji, aurat ditut. Aurat ditut. Mana auratmu? Seluruh badanmu adalah aurat, seluruh badan aurat. Aurat apa Ustaz? Itu yang pada bertokol-bertokol. Bukan. Itu mah semurah. Pakaian kita sebagai ahli ibadah nggak harus ditonjol-tonjolin, betul nggak? Kecuali mau sembahyang Jumat. Kalau udah haji pakai gamis, pakai udang-udang, tapi jangan gede-gede, sujudnya susah. Iya. Jangan gede-gede. Serebet. Ya kalau mau talil serebet, kalau mau sembahyang serebet. Kalau kelombangan yang hajatan ada pemilik, jangan serebet. Boleh nggak jadi imam sholat pakai celana kayak Pak Lurah? Nggak apa-apa, sah. Yang penting menutup aurat. Di Amerika imam besar pakainya jas. Sebab budayanya pakai celana sama jas. Bu, Bapak, pakaian kayak Arab itu bukan pakaian Islam, itu pakaian budaya. Pakaian Islam mana? Pakaian Islam adalah yang menutup aurat bagi laki-laki dari pusar ke atas sedikit. Terus dari pusar ke atas sedikit, dari pusar sampai ke dengkul. Itu bagi laki-laki. Jadi orang laki sembahyang pakai kaos oblong, terus pakai celana lewatin dengkul, udah sah. Lu mencoba? Padahal jangan nyoba. Gerak Ustaz. Mau gerak kayak mau apa jangan. Aduh, masing-masing bagi ya. Ini mau nyoba dulu kok. Apa sih mau nyoba? Terus apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Pakaian? Enggak. Tampang juga enggak. Yang mendapat penilaian catatan yang murni, suci, mulia atas penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kagak memandang badan kita jelek apa cakep, enggak dilihat. Allah kagak memandang penampilan kita. Wah Ustaz kayak sorban sorga, insya Allah. Insya Allah. Maksud saya nih bapak-bapak, ibu-ibu, saya lagi ajarin jangan melihat orang dari penampilannya, lihat dulu kelakuannya, betul apa benar? Ya lo kan, tapi gue mau ceramah pakai lepis kemari, kagak panas ya? Ya beginilah pakaiannya, betul apa benar? Ya lo kan gue ceramah kemari pakai celana pendek, terus gue duduk baru begini. Saudara, panas kagak? Kan gue sopan ya, pakai sarung, betul nggak? Pakai sorban, ha? BAS, iya nggak? Ini lagi tunjukin lurah nih. Amin. Ya kalau saya lagi promosi yang dapat bukan gue doang, Amil dapat, Kuncen juga dapat, MC dapat sih, tenang aja. Amin. Ya Rabbal. Jadi mohon maaf, 1000 kali maaf, kita jangan tertipu dengan penampilan. No, di puncak Arab brengsek banyak banget pakai gamis. Betul kagak? Arab brengsek di puncak. Karin dongdot. Jadi ini pakaian adalah budaya. Kita orang Indonesia kalau sholat pakai sarung, pakai celana, pakai gamis nggak apa-apa. Yang penting menutup jangan ngomong gini, lu kagak selalu supaya pakai celana kagak diterima. Emang Tuhannya congoran lo? Barangan.
Kecuali celananya bolong-bolong lempengan paha. Betul kagak Pak Bang? Baru itu kagak sah sebab terbuka au. Mau lepis mau apa kalau memang celananya bersih terus kagak bolong. Lah bagaimana makanya kalau kagak bolong? Maksudnya bolong di sini. Sah diterima Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Makin malam ngomong makin enak. Udah jam 10. Bu, udah ya. Ayo udah gak kuat. Dia mah nih nggak di mana nih. Asal orang bilang udah lagi. Ya bang, udah ya lagi. Ini dia rombongannya. Tapi nanti aja ya, udah malam ini. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak udah bisa paham kan apa yang saya omongin tadi, udah paham ya? Udah ya? Lu ngomong paham ngapa nggak dari tadi lu? Berarti orang sini, saya yakin orang kalau diingat sama kuburan berarti orang-orang cerdas. Amin apa lu? Pak Lurah yang udah ingat sama kuburan berarti lurah dunia akhirat. Ntar di Solo kita bikin KTP. Lah kan di sana ada kampung-kampungnya. Kata malaikat, saya mau data ini warga kampung bete, mana lurahnya? Ada. Lurah Karam. Makanya tadi apa yang dikatakan oleh Bapak RW yang umur tinggal 2 hari. Jabatannya maksudnya yang belum bikin domisili udah segera bikin. Takutnya nanti di sono dicariin melurah gak ketemu. Nanti kita di surga bareng-bareng Bapak Lurah. Sama Ibu Lurah. Sama RW, sama RT, sama Ustaz. Amin. Ya Rabbal. Yuk sebagai penutup ceramah Bapak Ibu saya ajak baca selawat lagi mau? Banyak selawat insya Allah kita terhindar dari maksiat. Banyak selawat insya Allah jadi istri-istri yang taat. Suami yang bijak. Dengan baca selawat pasti di alam kubur dapat syafaat, di akhirat dapat juga syafaat. Ya, siap-siap dompet keluar. MC bilang, sodako kapan lagi lo? Ayo siapin aja, seredonya cepet. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nih saya mau kasih nih, saya mulai nih. Tadi ada sisa beli bensin. Nih kok. Yuk kita baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya
fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil wa balighna Ramadan wa hasil. Sebelum saya akhiri, mau masuki Ramadan, perbanyak baca istighfar minimal 100 kali ya kok ya bang ya. Yang kedua, banyak baca sof minimal 100 kali atau 200 kali. Jadi hitungannya 1000. Orang yang membaca selawat 1000 kata Nabi, lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Tidak akan dicabut ruhnya sebelum dia mati, wafat, berpisah ruh dengan jasadnya. Dia lagi ngap-ngapan, datang malaikat sama bidadari, balik bidadari udah melambai-lambaikan tangan bahwa kita nanti menjadi ahli surga. Perempuan yang zikir baca selawat sampai 1000, dia kalau wafat dia jadi ahli surga. Laki-laki juga begitu, insya. Terus perbanyak membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna, sebanyak-banyaknya supaya suami, istri, anak, mantu, cucu, ponakan puasa bareng-bareng pada sehat, pada hidup. Amin. Umur panjang, badan sehat, duit banyak. Mantap kagak tuh? Raweh 30 hari, puasa 30 hari. Alhamdulillah. Itu jampenya tadi tuh. Istighfar, sholawat, Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Kurang lebih mohon maaf lahir batin, kisah pangin manusia biasa banyak salah. Jadi ketika ngomong ada nggak kekontrol omongan saya, maafin ya Bu ya. Kalian, ya Bapak, maafin saya Pak ya. Yuk kita doa rame-rame. Saya pengen doanya nggak usah ibu pakai amin, kita baca aja bareng-bareng. Biar lulus dari sini jadi amin perempuan. Bisa ngedoain maksudnya ya. Yuk kita doa bareng-bareng. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yuk ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. 3 kali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semuanya Rabbana atina
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.